Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Muslihati dari Prodi Pendidikan Bahasa Daerah dengan NIM 22205241039. Di sini, saya akan menjelaskan profil seniman modern Vincent van Gogh seperti biografi, aliran, proses kreatif, karya lukisan, dan maknanya. Tapi, sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian seniman barat di masa modern. Seniman barat di masa modern merujuk pada para pelaku seni dari wilayah barat yang berkarya pada periode modernisme, yaitu sekitar abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Masa ini ditandai oleh pergeseran besar dalam dunia seni dengan fokus pada inovasi, ekspresi individual, dan penolakan terhadap tradisi klasik. Selain itu, perkembangan seni rupa modern dipengaruhi oleh penemuan teknologi fotografi pada pertengahan abad ke-19 sehingga dapat mengubah cara pandang dalam bidang seni rupa dan desain. Seniman barat di masa modern berperan dalam mendorong batasan-batasan seni tradisional, mengeksplorasi media dan teknik baru, serta merefleksikan dinamika masyarakat industri dan pasca industri melalui karya-karyanya. Halo teman-teman, siapa nih kira-kira salah satu seniman barat di masa modern yang sangat terkenal karya-karyanya? Pasti teman-teman sudah pernah mendengarnya. Dan tidak pernah asing, bukan? Ya, benar, beliau bernama Vincent van Gogh. Vincent van Gogh lahir pada tanggal 30 Maret 1853 di desa Groot-Junburg di daerah Brabant Utara, Belanda. Pendidikannya, Vincent van Gogh pernah bersekolah di Zevenbergen selama 2 tahun dan kemudian pindah ke King Willem II Secondary School di Tilburg selama 2 tahun juga. Pada tahun 1868, Vincent meninggalkan pembelajarannya saat umurnya yang ke-15 dan tidak pernah kembali. Kemudian, untuk mengenal lebih dalam tentang Vincent van Gogh, di sini saya akan menjelaskan keluarga dari Vincent van Gogh. Vincent Willem van Gogh adalah anak dari seorang pastor dari Dutch Reformation yang bernama Theodorus van Gogh pada tahun 1822 sampai 1885 dan ibunya Van Gogh yang bernama Anne Cornelia Necarbetus pada tahun 1819 sampai 1907. Lalu, bagaimana sih kira-kira perjalanan Vincent van Gogh? Ya, di sini ada 2 perjalanan Vincent van Gogh. Yang pertama yaitu perjalanan karirnya. Sejak kecil, Van Gogh sudah mengalami hidup yang sulit. Pada usia belia, ia sudah berganti-ganti pekerjaan dan tidak semuanya berjalan lancar. Pada tahun 1869, Vincent van Gogh bergabung dengan firma Goupil dan Cie. Namun, pada tahun 1873, dia dipindahkan ke London, cabang dari perusahaan, dan dengan cepat terkena wabah iklim kebudayaan Inggris. Setelah berhenti dari Goupil dan Cie pada tahun 1876, Vincent bekerja menjadi guru di Ramsgate dekat London sebagai pembaca khotbah di Bornage yang ingin mempersembahkan hidupnya untuk menyiarkan agamanya pada kaum miskin. Di Bornage, Vincent mengalami periode krisis personal yang amat dalam, sehingga berpengaruh besar pada hidupnya. Dia terus bekerja tanpa bayaran sampai dengan Juli 1880. Akhirnya, pada bulan Oktober 1880 sampai April 1881, Vincent memilih seni sebagai pekerjaan barunya, lalu pindah ke Brussels. Pada tahun 1883 sampai 1885, Vincent berpergian dan bekerja di Hoogmy-Nauwen sebagai seorang seniman.
Lalu, untuk yang kedua, perjalanan hidup. Dari perjalanan karirnya, Vincent van Gogh mengalami banyak pengalaman pahit dalam hidupnya. Semasa hidup, ia sering dianggap sebagai seniman yang gagal karena melukis dengan cara yang berbeda dan dianggap aneh pada zamannya. Lukisan-lukisannya pun tidak laku di pasaran, sehingga ia dikucilkan oleh masyarakat dan dianggap gila. Selain itu, ia sering menerima kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang membuatnya mengalami gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, dan skizofrenia. Van Gogh pernah mencoba bunuh diri beberapa kali, tetapi upayanya berhasil dicegah oleh pengawalnya. Pada tahun 1888, ia mengalami serangan epilepsi pertamanya dan akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa hingga tahun 1890. Meskipun begitu, kondisi ini justru memotivasinya untuk terus melukis, menghasilkan banyak karya yang penuh ekspresi. Namun, pada tanggal 27 Juli 1890, tepat di usia 37 tahun, Vincent van Gogh mengakhiri hidupnya sendiri setelah pulih dari salah satu serangan epilepsi. Saat ini, karyanya dikenang sebagai mahakarya yang memberi pengaruh besar pada dunia seni modern. Kemudian aliran. Vincent van Gogh adalah salah satu pelukis terkemuka dalam aliran pasca-impresionisme atau post-impresionisme. Aliran ini muncul sebagai pengembangan dari impresionisme dengan fokus pada penggunaan warna yang instan, sapuan kuas ekspresif, dan kemampuan menggambarkan emosi yang mendalam. Berikut karakteristik aliran pasca-impresionisme yang tercermin dalam karya Van Gogh. Yang pertama, gaya melukisnya yang berputar-putar di langit biru dalam lukisan seperti The Starry Night menjadi salah satu ciri khas Van Gogh sekaligus menggambarkan emosinya yang mendalam. Yang kedua, kemampuannya dalam menggambarkan cahaya dan suasana. Dalam lukisan-lukisannya, Van Gogh sering menangkap momen tertentu dengan detail yang menekankan perasaan pada atmosfer seperti dalam seri lukisan Sunflower yang menampilkan bunga matahari dalam berbagai tahap kehidupan, mencerminkan siklus kehidupan dan kematian. Untuk yang ketiga, menggambarkan apa yang dilihatnya tetapi juga dirasakannya. Misalnya, pada karya lukisan Van Gogh, White Violet with Crowns, ia menggambarkan suasana melankolis dengan penggunaan warna dan komposisi yang dramatis. Proses kreatif Vincent van Gogh sangat dipengaruhi oleh pengalaman emosional, keinginan untuk mengekspresikan diri melalui seni, dan pencarian teknik serta bentuk baru. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses kreatifnya, ada 3. Yang pertama yaitu pengamatan mendalam terhadap alam dan kehidupan sehari-hari. Van Gogh sering menghabiskan waktu lama di luar ruangan, mengamati pemandangan alam atau kehidupan sehari-hari. Van Gogh tertarik pada cahaya, warna, dan tekstur yang kemudian diterjemahkan ke dalam lukisan. Ia juga tertarik pada objek sederhana seperti bunga, ladang, dan potret orang yang memiliki makna emosional baginya. Yang kedua, ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Van Gogh sering mencurahkan perasaan dan emosinya melalui warna-warna yang ekspresif dan bentuk yang distorsi. Karya-karyanya sering mencerminkan kesedihan, kecemasan, atau kedalaman psikologisnya. Contohnya pada lukisan The Starry Night, menggambarkan langit malam dengan bintang-bintang yang berputar. Kemudian yang ketiga, teknik dan alat. Van Gogh mengembangkan teknik khas dalam lukisannya. Ia sering menggunakan impasto, teknik melapisi cat secara tebal, sehingga menghasilkan tekstur yang mencolok dan membuat lukisan tampak hidup. Ia juga lebih suka menggunakan kuas besar dan terkadang pisau palet untuk menciptakan efek 3 dimensi. Misalnya, dalam lukisan Sunflowers yang menggunakan teknik impasto untuk menciptakan tekstur tebal untuk menonjolkan setiap kelopak bunga. Kira-kira dari teman-teman udah ada yang tahu belum nih karya Vincent van Gogh? Nah, di sini ada 4 karya Vincent van Gogh. Yang pertama, The Starry Night pada tahun 1889.
Karya lukisan The Starry Night mempunyai makna. Karya ini menggambarkan langit malam dengan bintang-bintang yang berputar, menggambarkan kesendirian dan ketegangan emosional Van Gogh selama masa-masa terakhir hidupnya. Langit yang berputar dan bergelombang bisa dilihat sebagai simbol dari kegelisahan batin dan kesepian yang ia rasakan. Namun, ada juga elemen keindahan alam yang menunjukkan keterhubungan antara manusia dan alam semesta. Kemudian, yang kedua ada lukisan The Potato Eaters. Karya lukisan The Potato Eaters mempunyai makna menggambarkan sebuah keluarga petani yang sedang makan kentang di sebuah ruangan gelap yang sederhana. Lukisan ini mengungkapkan kehidupan keras dan miskin para petani serta menunjukkan keteguhan dan ketulusan dalam perjuangan hidup mereka. Van Gogh ingin menampilkan kecintaan dan penghormatan terhadap pekerja keras dengan menekankan realisme yang suram dan penggunaan warna-warna gelap. Karya ini merupakan salah satu contoh dari pendekatan awal Van Gogh sebelum ia mengadopsi gaya yang lebih ekspresif dan berwarna cerah. Kemudian untuk karya yang ketiga yaitu Sunflowers. Karya lukisan Sunflowers ini menggambarkan bunga matahari yang sedang mekar dengan warna kuning cerah yang menjadi simbol keindahan dan vitalitas. Bunga matahari juga melambangkan harapan dan kehidupan baru. Van Gogh menciptakan lukisan ini sebagai simbol persahabatan dengan seniman Paul Gauguin merencanakan untuk menghias rumah seni mereka di Arles. Kemudian untuk yang keempat, karya lukisan Violet with Crowns. Karya ini sering dianggap sebagai gambaran tentang suasana hati Van Gogh yang terguncang menjelang akhir hidupnya. Ladang gandum yang luas dan burung gagak yang terbang di atasnya bisa dilihat sebagai simbol kesepian, kecemasan, dan kegelisahan. Langit yang dramatis dan warna yang gelap juga menyiratkan perasaan ketidakpastian dan kematian yang semakin mendekat. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa Vincent van Gogh adalah seniman besar dari aliran pasca impresionisme yang dikenal melalui gaya melukisnya yang ekspresif, penggunaan warna yang cerah, dan sapuan kuas yang tebal. Hidupnya penuh perjuangan dengan berbagai pengalaman pahit termasuk gangguan mental dan isolasi sosial. Meski dianggap gagal semasa hidupnya, karya-karyanya kini dihargai sebagai mahakarya seni modern. Karya lukisan Van Gogh disimpan di Museum Van Gogh yang berada di Amsterdam.